Mayoritas ini bukan muslim, non muslim. Iya. Ayam goreng Widuran di Surakarta, Jawa Tengah jadi heboh usai mengklaim produknya non-halal. Berkenaan dengan ayam goreng yang disebut diolah secara non-halal. Nah pemirsa, kali ini Wali Kota Surakarta melakukan sidak di lokasi warung ayam goreng Widuran. Wali Kota Surakarta menyidak di lokasi warung ayam goreng Widuran yang viral karena belakangan diketahui produknya tergolong non-halal. Halo semua, kembali ke channel YouTube gue. Hari ini gue mau bahas soal kasus yang lagi viral di daerah Jawa Tengah. Kasus apa? Kasus ayam goreng Widuran yang tiba-tiba viral nih kasusnya. Karena ternyata ditemukan nih bahwa ayam goreng tersebut itu bukan produk halal atau ayam goreng Widuran adalah produk makanan non halal. Gimana ceritanya? Kronologinya sebagai berikut. Ayam goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah viral di media sosial. Paksa mengklaim bahwa produknya non halal setelah 50 tahun beroperasi lebih. Ayam goreng Widuran ini yang berada di Jawa Tengah benar viral nih. Dia itu didirikan udah lama banget dari tahun 1973, which is udah hampir 50 tahun kali ya, 50 tahunan nih ayam goreng Widuran ini yang sudah mulai berusaha dari tahun 1973. Nah, kasus ini bermula dari para customernya ayam goreng Widuran yang tiba-tiba menemukan bahwa ayam goreng Widuran ini adalah produk non halal. Produk non halalnya adalah si kremesan ayam gorengnya ini digoreng pakai minyak yang non halal. Nah, rame nih customer nih pada komplain, pada kasih review. Akhirnya masalah si non halal ini, si ayam goreng Widuran ini tuh akhirnya viral nih di sosial media. Lebih lanjut, ada salah satu customer dari ayam goreng Widuran nih yang mengaku terkejut ketika mengetahui bahwa kremesan ayam gorengnya itu berasal dari produk yang nggak halal. Karena apa? Customernya ayam goreng Widuran ini banyaknya orang-orang muslim yang menjadi customer si ayam goreng Widuran, dan banyak pengakuan dari customernya bahwa datang ke sana misalnya pakai hijab tapi nggak dikasih tahu nih sama karyawannya ataupun sama pihak manajemen kalau ini produknya nggak halal. Hal ini nih yang membuat para customer dari ayam goreng Widuran tuh geram banget. Kenapa sih nggak dikasih tahu aja kalau produknya nggak halal? Ditambah nggak ada spanduk atau label atau gambar yang menuliskan bahwa produk ayam goreng Widuran ini nih non halal. Jadi customer atau pelanggan tuh nggak tahu ini tuh non halal karena ya sudah sewajarnya ketika kita datang ke restoran ayam goreng ya ayamnya kan halal-halal aja. Jadi kita makan-makan aja pasti. Untuk orang-orang muslim apalagi ya ketika kita datang ke restoran yang bukan Chinese atau dia nggak jual produk yang mengandung babi, ya apalagi nih restoran ayam goreng ya pasti mereka datang dan makan-makan aja, that's it gitu. Jadi mereka nggak tahu nih kalau produknya si ayam goreng Widuran itu non halal. Hal ini yang bikin pelanggan-pelanggan itu tuh bener-bener kesel dan mungkin kasih review banyak di ayam goreng Widuran ini hingga akhirnya ya rame di sosial media. Nah, kemudian menanggapi kritik-kritik dari pelanggan-pelanggannya ayam goreng Widuran nih, akhirnya pihak manajemen ayam goreng Widuran memberikan surat pernyataan tanggal 23 Mei 2025, di mana surat tersebut pada intinya menyatakan bahwa produk yang dikeluarkan oleh ayam goreng Widuran adalah produk non halal, dan si ayam goreng Widuran ini mulai nih akhirnya menempel stiker atau spanduk atau keterangan bahwa produk yang mereka jual ini non halal. Pada akhirnya pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, seorang warga Solo yang bernama Muhammad Burhanuddin mengadukan kasus dugaan produk non halal ayam goreng Widuran ini ke Polresta Surakarta, Jawa Tengah. Ia meminta makanan-makanan yang dijual di daerah Solo nih dipertegas halal dan non halalnya nih. Hal ini diperkuat oleh keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Surakarta yang bernama AKP Prastio Triwibowo yang membenarkan soal masukan aduan terkait rumah makan ayam goreng Widuran. Nah, saat ini nih polisi sedang mempelajari kasus tersebut, apakah kasus ini masuk ke ranah pidana atau enggak. Aduan atau laporan polisi tersebut itu perihal dugaan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal karena diduga telah menggunakan bahan baku yang non halal. Laporan ke polisi tersebut dilampirkan juga nih beberapa alat bukti nih, yaitu adalah testimoni dari konsumen
dan isu-isu di sosial media tentang ketidakterbukaannya si ayam goreng Widuran tersebut. Pelaporan ke polisi ini juga didukung sama tokoh-tokoh agama nih dan organisasi seperti Dewan Syariah Kota Surakarta atau DSKS yang menilai ada unsur tipu muslihat dan pelanggaran dari perlindungan konsumen. Untuk saat ini nih, pemerintah Kota Solo menutup sementara si ayam goreng Widuran ini sebagai langkah awal pengawasan dan perlindungan konsumen untuk wilayah Kota Solo. Nah, biasanya nih untuk pelaku bisnis F&B, biasanya mereka mendaftarkan atau mengajukan sertifikat halal nih kalau barang-barang atau produk-produk yang dijual itu halal. Jadi mereka dapat mengajukan sertifikasi halal kepada MUI. Lebih lanjut, terkait dengan jaminan halal, itu diatur pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, kita masuk nih ke pasal 1 ayat 3-nya. Gue bacain ya, yang bunyi sebagai berikut. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Nah, apa sih menurut undang-undang ini yang kategori non-halal? Gue bahas ya, ada di pasal 18 ayat 1, yang selanjutnya gue kutip sebagai berikut. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan, sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 3, itu meliputi A. Bangkai, B. Darah, C. Babi, dan atau D. Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Nah, kalau merujuk ke pasal 18 ayat 1 nih, kalau terdapat ingredients yang memiliki unsur ada bangkainya, atau ada darahnya, atau ada babinya, atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat, maka produk tersebut itu digolongkan sebagai produk haram atau non-halal ya. Nah, berikutnya untuk pelaku F&B nih yang memproduksi atau menjual barang-barang atau produk-produk makanan yang non-halal. Itu diatur nih di undang-undang ini, yaitu di pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Yang selanjutnya gue kutip sebagai berikut. Ayat 1. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. Jadi kalau pelaku F&B ini menjual produk atau barang yang non halal, dia bisa dikecuali nih untuk mengajukan sertifikat halal karena yang dijual kan non halal. Tapi kita ngerujuk ke ayat 2-nya, pasal 26 ayat 2, pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Jadi kalau kita kembali ke masalah ayam goreng Widuran ini sebagai pelaku usaha wajib memberikan keterangan tidak halal atau non halal di seluruh outlet atau gerainya si ayam Widuran ini. Jadi customer nggak salah paham ketika masuk, dia udah tahu nih, oh ini restorannya non halal. Kalau dia muslim ya mereka akan makan di tempat lain. Tapi kalau mereka non muslim ya mereka bisa makan di situ gitu. Cuman masalahnya adalah si ayam goreng Widuran ini tidak memberikan keterangan itu kepada konsumennya. Itu masalahnya. Sehingga si ayam goreng Widuran ini diduga nih melakukan dugaan pelanggaran atas pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Terus kalau misalnya nggak halal itu harus dicantuminnya gimana gitu. Nah, di undang-undang ini juga bahas nih, ada di pasal 26 ayat 2 yang dimaksud dengan keterangan tidak halal adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, atau tulisan. Jadi bisa aja nih gambar, tanda, atau tulisan di mana aja. Yang jelas kalau pelaku F&B menjual produknya non halal, itu tuh harus diinformasikan kepada pelanggannya. Dia harus mencantumkan gambar atau ilustrasi atau tulisan. Intinya kalau barang yang dijual atau produk yang dijual itu nggak halal ya. Nah, terhadap pelanggaran dari pasal 26 itu diatur di pasal 27 ayat 2. Masih di undang-undang yang sama ya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yaitu pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, peringatan tertulis, atau denda administratif. Jadi, pelanggaran terhadap si tidak mencantumkan logo non halal itu ada sanksinya ya dari undang-undang ini. Tapi bisa juga nih sanksi yang lain di undang-undang lain nih, karena kalau udah F&B sudah pelaku usaha itu juga masuk nggak cuman si masalah undang-undang halal ini, tapi bisa juga masuk ke undang-undang perlindungan konsumen karena kan pelaku usaha dengan konsumen. Nah, lebih lanjutnya gue akan masuk ke peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Di pasal 110 nih, dia menyatakan ayat 1-nya, gue bacain ya. Pelaku usaha yang memproduksi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Ayat 2-nya, pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat 1
harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Jadi itu harus pakem banget tuh, nempel, terbaca dengan mudah dan susah untuk diotak-atik, dilepas susah. Jadi harus memberikan keterangan sejelas-jelasnya kalau ini produk non halal. Peraturan pemerintah udah ngatur, undang-undang juga udah ngatur. Yang ketiga, bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh kepala badan setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga. Berikutnya adalah gue mau masuk ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengatur juga nih di pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang gue kutip sebagai berikut. Hak konsumen adalah C. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Jadi sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada konsumen. Informasinya harus jelas, informasinya harus benar, informasinya juga harus jujur. Jadi ketika si pelaku usaha mau menjual barang atau produknya itu harus jelas, harus jujur, dan harus benar. Kalau gue hubungin ke kasus ayam goreng widuran, produknya diduga tidak jelas dan tidak ada kejujuran dari si ayam goreng widuran ini. Makanya terjadi masalah hukum hingga pelaporan polisi nih ke Polresta Surakarta. Nah, berikutnya gue mau masuk ke pasal 8 nih Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena di pasal 8 ini masuk ke dalam bab 4 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Gue bacain ya, pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang A. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. C. Tidak sesuai dengan ukuran takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. D. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. E. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. F. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. G. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. H. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. I. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, berat bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dimuat. J. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut gua pasal 8 ayat 1A inilah yang bisa dijadikan dasar kalau masuk ke ranah pidana. Karena di pasal 8 ayat 1A ini tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak sesuai standarnya ini adalah tidak sesuai dengan undang-undang di jaminan halal. Jadi sudah melanggar di jaminan halal, melanggar juga pasal 8 ayat 1A. Nah, akibat pelanggaran dari pasal ayat 81A ada di pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya gue kutip sebagai berikut. Ayat 1, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, 10, 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf E ayat 2 dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi, kalau ada pelanggaran dalam pasal 8 ayat 1A tadi itu termasuk ranah atau dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, kasus ayam goreng widuran ini diduga adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena apabila pelaku F&B menjual produk atau barang non halal, mereka itu wajib berdasarkan undang-undang mencantumkan keterangan non halal pada setiap restorannya. Dan keterangan non halal ini harus mudah dibaca oleh para customer atau konsumen. Sehingga si konsumen-konsumen ini tidak salah menginterpretasikan antara restoran yang halal dan yang non halal. Kalau kasusnya ayam goreng widuran ini, banyaknya customer-customer atau pelanggan-pelanggan itu mayoritas muslim. Makanya customer-customer ini salah menginterpretasikan karena tidak adanya keterangan halal dan non halal. Sedangkan barang-barang yang dijual atau diperdagangkan si ayam goreng widuran ini itu adalah statusnya non halal. Hal ini dapat menyesatkan si konsumen itu sendiri. Jadi, bagi kalian yang muslim, sebelum masuk restoran, pastiin dulu ada nggak nih keterangan halal dari restoran tersebut. Minimal ada keterangan lah, no pork, no lard. Sehingga kalian nggak misinterpretasi nih. Meskipun kadang-kadang sih
kadang-kadang pada prakteknya banyak outlet-outlet F&B yang belum memperoleh sertifikat halal ya, tapi yang mereka jual itu produknya halal dari bahan baku yang halal. Tapi biasanya juga mereka kalau misalnya belum dapat sertifikat halal, mereka tuh kasih keterangan yang gede, no pork, no lard. Jadi kalian bisa makan tanpa mengkhawatirkan ini tuh halal atau haram ya gitu. Sekian video gue hari ini. Thank you buat yang udah nonton video gue. Kalau kalian suka, please like, comment, and subscribe. See you on the next video.